Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kehadiran kita di majelis ini yang tentunya banyak hal yang harus kita korbankan, banyak hal yang harus kita tinggalkan, yang mestinya pagi ini harus banyak pekerjaan, namun dengan kajian ibu-ibu tinggalkan beberapa pekerjaan, beberapa aktivitas. Mudah-mudahan ini diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, dan semoga perjuangan ikhtiar kita dalam taklim ini, semoga ini merupakan jalan kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ya, bapaknya cuma satu. Nanti kalau nggak disebut nggak penak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Materi yang akan kita bahas pagi ini tentang apa, Bu? Saat kesendirianmu di alam kubur. Jamaah sekalian, saat ibu membaca tulisan ini, apa yang terfikir dalam benak panjenengan? Apa, Bu? Terlintas gak sesuatu waktu membaca kalimat ini? Ada yang terlintas di dalam pikiran? Nah, itu tanda-tandanya hati kita masih hidup. Seisok ngerasakno nilai dari sebuah kalimat. Kalau orang baca kemudian gak ngefek, itu berarti sinyalnya putus. Sudah, itu poin pertama. Yang kedua begini, Bu. Ibu pernah melakukan perjalanan melalui hutan belantara? Pernah? Perkebunan panjang gitu, atau pegunungan. Ibu pernah menyimak satu rumah yang tinggal sendirian di perkampungan itu, yang berjarak kemudian baru 1 kilo ada satu rumah lagi. Pernah ngelihat itu?
Satu rumah ditinggali 5 orang, satu rumah ditinggali 7 orang. Waktu ibu melihat satu rumah di situ berdiri sendiri, apa yang terpikir oleh panjenengan? Masuk kan konco mek ngono tok. Takut, padahal satu rumah berapa orang? 7 orang, satu rumah 5 orang. Ibu bisa terbayangkan betapa kesepiannya dia dalam kehidupan. Itu satu rumah. Ibu pernah terbayangkan kalau ibu akan tinggal sendirian di satu tempat? Pernah terpikir, lupa. Ngapunten, gak yakin, cuma lupa. Kita gak pernah terbayangkan oleh kita sama sekali. Bahwa ibu, saya, kita semua akan mengalami lebih dari satu rumah yang tinggal tadi. Kalau satu rumah ada teman suaminya, ada teman anak-anaknya, mungkin mantunya, mungkin cucunya. Tapi ibu pernah terbayangkan tinggal di suatu tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sama sekali, sendirian dan harus menyelesaikan satu urusan kepada Allah. Gak inget, lupa. Bukan gak yakin, tapi lupa. Betul Ibu? Apa kira-kira penyebab yang menjadikan lupa itu? Gak usah dijawab. Dirasakno mawon. Kira-kira apa sing ndadekno kula sampeyan lali kuwi? Pernik-pernik dunia ini. Itu yang melupakan kita. Nah, persoalannya kan bukan cuma tinggal sendirian. Di situ ada peristiwa. Ya. Bukan cuma tinggal sendirian, bukan cuma itu, ada peristiwa yang harus kita hadapi. Dan kita hari ini sudah siap dengan peristiwa itu. Sudah siap Ibu? Belum. Kalau pertanyaan saya ini saya sampaikan 10 tahun yang lalu, Ibu kira-kira siap dengan peristiwa itu? Jawabnya apa? 10 tahun berikutnya ditanya, terus kapan panjenengan dengan saya mempersiapkannya itu? Berarti selama ini kita berjalan dari 1 tahun ke tahun, itu dilakoni dengan penuh kelalaian dan tidak ada persiapan untuk itu. Kapan kita siapkan? Sementara yang namanya kematian itu gak kenal waktu, gak kenal usia, gak kenal tempat, gak kenal kondisi. Sepakat Ibu? Orang mati bisa jadi terjadi di kamar mandi, di kamar tidur, bahkan ketika makan, bahkan ketika akan melangsungkan pernikahan. Tapi sayang, 1000 sayang. Kita belum serius mempersiapkan. Sehingga pertanyaan itu siap enggak? Sementara Ibu, para ulama mengatakan apa? Ajaluka la tantiru taubatuka. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Dicatat itu. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Artinya apa Ibu? Artinya kalau ajal kematian sudah tiba sampai kepada kita, entah kita sudah tobat atau belum tobat, terserah. Saya belum siap, terserah. Pemberangkatan harus jadi, kematian akan kita alami, kubur harus kita masuki, dan terpaksa kita harus sendirian tanpa ada persiapan. Bagaimana Ibu? Siap atau tidak siap? Kematian bisa terjadi apa enggak? Kalau Ibu sudah yakin, kenapa ini dilupakan? Kalau kita sudah yakin kematian itu sifatnya seperti itu, kenapa ini kita lupakan?
Awas, hati-hati ini. Saya pernah mengalami di beberapa kasus, Ibu. Masya Allah, teman-teman kita, teman dekat kita. Makanya nasihatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu perlu kita pegang erat-erat. Nggak perlu dibuatkan tulisan sing bagus, kasih figura, taruh di kamar tidur. Apa Ibu? Al-maut la yakhtasu bi umurihi. Kematian itu tidak ditentukan oleh umur. Ibu jangan mentang-mentang aku loh 40 tahun. Saya umur 2 tahun ada yang mati enggak? Ingat itu. Kematian tidak ditentukan oleh umur. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua apa kata beliau? Wala yaktasu bi maridhihi. Dan kematian itu tidak ditentukan oleh sakitnya. Enggak harus sakit orang mati itu. Ingat itu. Makanya kenapa kita santai-santai? Karena kita sehat. Itu yang menghalangi panjenengan dengan saya enggak serius memperbaiki diri itu. Rumongso kematian itu masih jauh. Rumongso kematian masih jauh. Rumongso umur masih panjang. Itu yang menghalangi panjenengan. Kenapa kita bermalas-malasan beribadah? Santai-santai. Hati-hati. Ini musimnya olam lomba. Perlombaan 17 Agustus. Ojo kadek melok lomba joget. Tuwek-tuwek kaken pola. Ada apa enggak begitu? Ojo melu-melu. Yang biasa-biasa aja lah. Makanya saya ingatkan teman-teman yang lomba-lomba itu sing syariat, sing dibenerno syariat, sing gak sesuai syariat ojo. Usul panjenengan ingatkan ke warga-warga itu karena melanggar syariat. Ojo dilakoni. Sing gak ngelanggarakan banyak toh. Bal-balan, bapak-bapak pakai daster, oleh ora? Ora oleh. Tapi lucu bukan lucu, itu dimurkai sama Allah loh. Dimurkai yang ngomong siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Abdul Rauf yang ngomong, bukan. Ojo salah paham. Allah yang larang, Rasul yang melarang. Apa nekat? Nah, oleh karena itu Ibu, maka kalau hari ini kita masih berkesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pembahasan inti, poin-poin penting yang harus kita siapkan untuk menghadapi kubur yang gelap. Sebelum kita menghadapi kubur yang menghimpit, terlebih dahulu kita awali dengan beberapa persoalan. Beberapa hal yang mengantarkan kita pembahasan kepada materi ini. Poin pertama, menyimak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama, menyimak wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah olehmu sekalian. Artinya apa? Sing sering-sering. Ya. Yang dimaksud memperbanyak itu artinya apa? Yang sering-sering mengingat. Hadhimil ladzat, sesuatu yang merampas semua kelezatan. Sesuatu yang merampas seluruh kenikmatan. Yang sering mengingat sesuatu yang merampas
kelezatan. Apa itu al-maut? Kematian. Yang sering-sering mengingat kematian. Ini wasiat Rasulullah. Dijelaskan oleh Imam At-Taqaq. Dijelaskan oleh Imam At-Taqaq. Apa kata beliau? Apa yang diwasiatkan oleh Nabi ini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Efek ketika kita amalkan, sering mengingat kematian, sering ingat kematian. Ya. Apa sih manfaatnya dan apa dampak buruknya? Kalau kita sering ingat kematian, apa manfaatnya? Dan kalau kita nggak ingat kematian, apa dampak buruknya? Ucapan Rasulullah ini mengandung dua sisi. Mengandung manfaat, kalau betul-betul dilaksanakan, kalau ditinggalkan mengandung mudarat. Napa mudarat niku, Bu? Bahaya. Tadi tiang niku nek sering-sering eling kematian itu akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. Niku nasihatnya Imam At-Taqaq. Man aktar min dzikril maut, barang siapa yang sering mengingat kematian, ukrima bitalatah, dia akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. Barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, dia akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. Apa 3 kemuliaan itu? Yang pertama, takjilut taubah. Orang yang sering ingat mati, dia akan bersegera untuk bertobat. Dia akan bersegera untuk bertobat. Kenapa? Sadar kematian itu bisa lebih cepat dari perkiraan kita. Leres mboten? Saya yakin panjenengan dengan saya sudah punya planning tahun ngarep. Leres mboten? Leres mboten? Tahun ngarep rencanaku, bulan ngarep rencanaku, bulan ngarep, minggu ngarep. Ibu, nanti sore kita masih hidup apa enggak? Sepulang pengajian, belum tentu kita bisa sampai rumah. Itu yang hilang selama ini. Makanya kita santai-santai. Kita sadar kita itu punya banyak kekurangan, betul enggak? Baik saya yang berbicara maupun panjenengan apa maneh. Kita manusia kok. Satu hal yang harus dipahami, kita pendosa. Diingat itu. Diingat itu, Bu. Kita pendosa. Diingat itu. Kita itu banyak dosa. Dan satu dosa kalau belum termaafkan, kita nggak sanggup menerimanya. Satu dosa, kita nggak sanggup menerimanya. Itu bagaimana kalau 10 dosa? Gimana kalau 50 dosa? Gimana kalau 100 dosa? Satu dosa nggak siap kita menerima akibatnya. Jelas ya? Nah, ini harus diingat. Jadi yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, sering-sering mengingat kematian apa? Yang pertama, dia akan segera bertaubat.
Segera memperbaiki diri, evaluasi diri. Ya Allah, ini banyak tugas-tugas yang belum saya tunaikan dengan baik. Sementara kematian itu bisa lebih cepat dari yang kita duga. Itu kemuliaan yang pertama. Makanya orang yang sadar dengan kematian, kematian bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja, maka kita akan segera untuk bertaubat. Yang kedua, iya turun di bawah enggak apa-apa, Bu, enggak turun derajat, Mamun. Yang kedua apa? Yang kedua, kemuliaan orang-orang yang banyak mengingat kematian akan wanasyaul ibadah, semangat di dalam beribadah. Dia nggak mungkin bermalas-malasan itu. Ya, gak mungkin orang yang banyak ingat kematian, sering mengingat kematian, gak mungkin bermalas-malasan beribadah. Kenapa kita sering tunda-tunda? Banyak kehilangan amal kita, Ibu. Masya Allah. Sering loh ya, amal-amal kita tinggalkan itu. Sempat baca Quran, gak baca Quran. Bisa baca Quran 3 lembar, kita cuma baca 2 lembar. Itu nanti ingat di akhirat. Nyeselnya gak karu-karuan, Ibu. Ya, maju aja Bu, maju sini Bu, maju sini. Mbon di jalan nggih, jajak mboten mengganggu yang belakangan. Agak maju sedikit aja enggak apa-apa Bu. Agak maju sedikit. Nah. Agak maju sedikit kemawon. Nggih. Nah, sopnya ditambah 1 lagi. Bisa dilanjut nggih? Mohon. Sementara kita sadar Ibu, makanya suatu kebodohan ya kalau kita semangat ngumpulin harta, semangat ngumpulin kekayaan, semangat mengumpulin donya, semangat Ibu tahu itu kan, kita sadar itu nggak pernah kita bawa satupun ke alam kubur kita. Coba, kecerdasan atau kebodohan? Kita tumpuk-tumpuk, kita eman-eman sesuatu yang akan kita tinggalkan. Coba Ibu pikir yang matang itu. Itu kalau kita tinggalkan paling-paling di rebutan anak sampean sing urip. Loh, percaya mboten? Makanya saya tegaskan, orang yang meninggalkan harta banyak kepada anak-anaknya dan tidak mengimbangi dengan iman, Anda sudah menyiapkan bencana kepada keluarga anak Anda. Saya ulangi lagi. Orang yang meninggalkan harta benda yang begitu banyak kepada anak-anaknya dan tidak diimbangi dengan iman, Anda sudah menyiapkan bencana yang besar pada mereka. Saya ngomong begini karena pasien kami sudah banyak. Suami meninggal baru 5 hari, anak-anak sudah bertarung merebutkan kekayaannya. 5 hari kematian bapak-bapak. Ini akhir-akhir ini kami sering diundang kajian keluarga di hotel. Saya tanya, kok ngaji kok di hotel loh? Apa aku tidak nginep sisa? Ternyata apa? Untuk mendamaikan keluarga yang sedang perang. Ibu stres. 5 hari kematian orang tua, anak sudah berebut dengan, mungkin antar anak awalnya nggak apa-apa, kadang-kadang pasangannya. Ajak betul-betul kayak upin-ipin aja ini. Betul. Ajak menengai ke sapa sing nyekel pom bensine. Sing nyekel tambake sapa ajak menengai.
pasangannya. Loh, makanya sing peleng penak orang ninggal no popo tadi anak gak royokan. Pemane ninggal no utang royokan minggat. Iku nek sampean ninggal no anak gak soleh iku. Koyok ngono kuwi rasane. Kapan-kapan dibahas di waktu yang belum ditentukan. Itu yang kedua. Ya, jadi kalau orang sering mengingat kematian, dia akan nasya'ul ibadah, dia akan bersemangat untuk kenapa? Karena hanya amal yang kita bawa menghadap Allah. Sing sampean siapno kematian iku napa to busane? Kenapa kita enggak siap? Karena jenengan kali kula selama niki males. Iku sing gak enggak pernah siap dengan kematian. Karena kita selama ini main-main di dunia ini. Akeh dulinane. Banyak waktu kita luang, gak diisi dengan sesuatu. Itu yang membuat panjenengan kenapa gak pernah siap dengan kematian. Kita sering bermain-main waktu hidup ini. Gak tinggal ibadah sing teman. Makanya kalau ditanya kapan, ibu siap? Enggak, malah kapan hari? Saya nanya ada ibu-ibu jamaah sepuh-sepuh semua. Jenenge Sakinah, gak cocok. Majelis taklim Sakinah, sepuh-sepuh. Bu, diganti mawon napa Ustaz? Husnul Khotimah. Bu, Mbah, kalau jenengan ditangleti Mbah, kalau nanti malam meninggal pripun Mbah siap mboten? Jawab penak, mboten Ustaz, Ustaz mawon riyen. Ngono. Anjane murid kurang ajar ngene. Lah Ustaz kan pun siap. Nah terus aku mbok pakakne ngono. Kak gewenah Mbah. Itu kalau pertanyaan saya katakan 10 tahun yang lalu, pasti jawabannya sama, nggak siap. Terus kapan kita siap? Kenapa ditanya setiap kali pertanyaan kita nggak siap? Karena kita memang tidak pernah mempersiapkan bekal itu. Coba sholatnya diperhatikan itu. Jungkar, antar dengan begitu. Apa enggak ingin sesuatu di dalam sholat itu Anda? Enggak takut sholatnya enggak diterima oleh Allah? Enggak ingin dinilai oleh Allah? Nanti akan kita bahas pada poin-poin inti. Itu nikmat yang kedua, kemuliaan yang kedua apabila orang banyak mengingat kematian, dia akan, apa tadi? Yang ketiga, kemuliaan yang ketiga, orang yang sering ingat kematian, dia akan diberi kemuliaan yang ketiga apa? Adamul qanaah fil qalb. Adanya qanaah di dalam hatinya. Dikasih jalan Bu, dikasih jalan Bu. Nggih. Nah, monggo. Ya. Hatinya merasa cukup, sudah cukup kita ini. Makanya usia sekarang ini bukan usia untuk bermain-main. Kita punya 2 kitab yang sangat menarik. Yang pertama, Rahasia Usia 40 tahun. Kitab yang kedua, Ya Sahibas Sittin, wahai pemilik usia 60 tahun. Apa yang sudah kita lakukan dalam usia ini? Bu, Allah memberikan manusia kebebasan. Tanpa ada beban ibadah itu sekitar 10 tahun. Diparingi kebebasan. Kapan Bu? Di usia anak-anak. Leres? Jadi di usia 1 sampai 10 itu usia untuk bermain. Makanya arek-arek julinan itu wajar. Karena memang usia anak-anak itu usia untuk.
Ternyata 10 tahun yang sudah Allah berikan kepada kita, orang totok. Dilanjut setelah kita masuk usia remaja. Terus sampai menikah. Selesai bermain-main ini. Ternyata belum tutup. Setelah menikah dilanjut sampai usia 40 tahun. Puncak umur manusia kesempurnaan itu usia 40 tahun. Nek wis 40 tahun sik durung bertobat. Apa kata para ulama? Setelahnya lebih sulit panjenengan dengan saya diharapkan tobat. Nek wis 40 tahun sik durung sadar. Sakwise 40 tahun luwih angel untuk sadar. Jenengan lihat usia yang sudah lanjut niki. Yang sudah 60 sinten? Oh, banyak loh. Cuma nggak mengakui dirinya. Nggih mboten? Sudah dirasakan masa tua itu. Banyak yang hilang satu persatu. Nggih, Bu? Siji dengkule. Nek wis tuwa ning ngaji ora iso anteng, ora iso. Pun. Itu 3 kemuliaan sudah merasa cukup. Sudah waktunya ini. Waktunya untuk memperbaiki diri, waktunya untuk menyiapkan bekal, waktunya untuk membersihkan jiwa. Waktunya untuk mempersiapkan bekal-bekal yang bermanfaat. Ya Allah. Dan itu kemuliaan bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian. Adapun orang yang lupa dengan kematian diberikan 3 musibah oleh Allah. Orang yang enggak ingat dengan kematian, lupa sama sekali dengan kematian, dia akan diberikan 3 musibah oleh Allah. Apa 3 musibah tersebut? Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Apa yang menyebabkan kita tidak segera memperbaiki diri? Karena kita masih yakin kematian masih jauh. Coba tanya pada diri sendiri. Tanya pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kita nggak segera bertaubat? Karena kita yakin kematian masih jauh. Umurku masih panjang. Saat orang sudah merasa dekat dengan kematian, istighfar selalu dibaca. Seperti musim corona kemarin. Masih ingat Ibu? Masih ingat? Setiap saat astagfirullah la haula wala quwata. Pemane irunge buntu. Wah. Mas, bawang putih disugokno nang irung. Nak kayu putih diombe. Kencur diklethuk. Jahe dikremus. Untung gak ono sing menemukan tekek. Lha kalau ada obat tekek antivirus tekek entek kuwi. 2 tahun kuwi. Apa ae sing gak dilakoni saking takutnya dengan kematian. Insyaallah. Itu yang menyebabkan kita menunda-nunda santai-santai. Karena kita nggak sadar kematian itu dekat dengan kita. Itu musibah yang pertama, menunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Musibah yang kedua bagi orang-orang yang tidak ingat dengan kematian adalah wakaslul ibadah. Males di dalam beribadah. Bermalas-malasan beribadah. Sedekah, eman, baca Quran, malas. Ya Allah. Sholat ditunda-tunda, sholat sunnah ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan banyak kita lakukan, enggak kita amalkan. Itu karena kita lupa dengan kematian. Yang ketiga, apa musibahnya? Ada mulqona, enggak ada jiwa qanaah. Enggak merasa puas.
Nggak cukup. Sik kurang seneng-seneng di dunia ini. Makanya dolek hiburan terus uripe nih. Kita nggak bisa mencari kebahagiaan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburannya bukan sudah begitu lagi, Ibu. Bukan nyari lihat celurutan, delok kolam renang. Iku hiburan rek cilik-cilik, Bu. Hiburannya orang-orang yang sudah matang pikirannya itu adalah taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Itu hiburannya orang-orang yang taat kepada Allah. Bukan menjauh dengan Allah. Saat yang paling menyenangkan bagi para pecinta, kapan Ibu? Bagi orang yang jatuh cinta, orang yang pecinta dengan yang dicintai, saat yang paling membahagiakan kapan? Dalam saat ketemu dengan siapa? Tak takoni saya. Sampean cinta sama Allah enggak? Mesti ngono jawabnya. Tapi lihat cara ibadah kita itu menunjukkan kita itu enggak cinta sama Allah. Baca Quran ingin cepat selesai, sholat ingin cepat selesai. Nggak ingin berlama-lamaan bertemu dengan Allah. Sementara orang kalau mencintai nggak ingin berpisah dengan orang yang, pernahkah kita memperbagus sujud kita? Memperlamanya, memperbagus dan mempercantiknya. Apakah itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dievaluasi. Itu hiburannya orang-orang yang sudah matang berpikirnya. Itu cara orang-orang yang sudah matang akalnya untuk mencari ketenangan hati, untuk menghibur jiwanya, bermesraan dengan sang kekasih. Siapa sang kekasih ini? Allah. Duduk di atas sejajarnya, sebut nama Allah pelan-pelan. Lawang sholat non kalau tingali sampai teman-teman ngaji, kula lirik di mantun sholat niku. Akeh sing salah. Samin isok menit, gak isok nikmat samin dikir kuwi. Lawang carane dikir wis salah. Subhanallah, subhanallah. Ada dua kesalahan, tolong dievaluasi. Ada dua kesalahan besar waktu menyebut nama Allah. Ada yang ucapannya benar, hitungannya gak benar. Dzikir mari salat ping pira, Bu? 3-3. Semuanya kan? Tasbih, tahmid, takbir kan gitu kan. Coba jenengan lihat kesalahan pertama, bacaannya benar, hitungannya sing mboten benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Pun. Enggak, aku takon, sampean ono sing ngene ora? Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ping 3 kene wis ping 15. Gimana? Ada yang seimbang tapi gak ono maknane. Subhanallah, 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 delan. Iku bacaan apa delan. Itu Asmaul Husna. Itu asma Allah. Allah Anda menyebut siapa? Makanya kenapa zikir nggak menenteramkan hati? Karena jenengan tidak ingin mendapat sesuatu dari zikir itu. Kalau Anda ingin mendapat sesuatu, tidak mungkin seperti itu. Kita akan menikmati zikir. Kita nggak melihat orang lain sudah sholat, silakan. Aku ingin bermesraan dengan kekasihku. Aku ingin berduaan bersamanya. Aku ingin berlama-lama ketemu dengannya. Untuk menghabiskan sisa waktuku, memperbagus kualitas ibadah. Itu orang yang berakal sempurna. Jelas ya? Bon, itu 3 musibah bagi orang yang lupa dengan kematian. Bon. Ini poin pertama yang perlu kita
mengingat hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita disuruh sering-sering mengingat kematian. Poin kedua, kematian itu bukan akhir segalanya. Jelas ya? Kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu proses. Tahapan-tahapan hidup manusia yang harus dijalani. Dari satu kehidupan pada kehidupan yang akan datang. Karena manusia di dalam menjalani hidup itu melalui 4 episode. Manusia di dalam menjalani hidup itu ada 4 episode. Ada 4 tahap. Episode pertama adalah episode kematian. Manusia itu asalnya mati. Ketika masih berupa sperma. Panjenengan dengan saya berasal dari bahan yang sama. Makanya nggak usah sombong. Kok tiket iroto api titik kecantikannya dipamer-pamer no. Pamer rambutnya, pamer untune, pamer keleke. Kita dari bahan yang sama. Tahap pertama. Tahap kedua adalah kehidupan yang sekarang kita jalani. Ini tahap kedua. Episode kedua kita. Saat usia kandungan 4 bulan. Sampai hari ini. Episode ketiga adalah episode kematian. Dan kematian yang kedua ini sesaat. Sebentar Ibu. Saat malaikatul maut melepaskan kita, roh kita dari jasad kita, lalu dibawa menghadap kepada Allah. Setelah itu Allah menyuruh mengembalikan. Setelah itu hidup kembali. Jadi kematian itu sesaat. Makanya disebut dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqah. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi kematian. Makanya disebut dha'iqah karena kematian itu sesaat. Kita sebentar mati itu. Dilepas roh kita, roh dibawa oleh para malaikat untuk menghadap Allah. Setelah itu ada yang diizinkan ketemu, ada yang nggak diizinkan. Allah dari pintu langit pertama sudah ditolak rohnya itu. Itu rohnya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah nggak mau bertemu dengan rohnya. Ini bukan berarti rohnya kemudian gentayangan, tidak. Nggak ada roh gentayangan. Nanti kapan-kapan dibahas itu. Allah perintahkan kita untuk dikembalikan ke jasad itu. Nah, saat pengembalian itulah kehidupan yang kedua. Berarti tahap keberapa? Keempat. Sehingga hidup kita sekarang ini didampingi oleh 2 kematian. Hidup kita di dunia ini didampingi oleh 2 kematian. Pertama kapan? Saat kita masih berupa air mani. Kematian yang kedua, ketika malaikatul maut melepaskan ruh kita dari jasad kita. Kematian yang kedua itu bukan akhir segalanya. Dan tempat kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan. Sering ada yang salah ngomong ketika mengantar jenazah. Alhamdulillah kita sudah mengantarkan saudara kita ke peristirahatan. Oh belum.
Belum, ini baru mulai. Baru mulai. Rasulullah SAW menyebutkan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu transit pertama kali seseorang menuju akhirat. Di situ panjenengan dengan saya baru merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kalau di dunia ini mataul ghurur. Di dunia itu apa, Bu? Mataul ghurur. Kenapa dikatakan mataul ghurur? Kenikmatan yang menipu. Karena tidak sebenar-benarnya kenikmatan. Apa yang kita lihat, yang kita saksikan dengan mata kita, itu sebenarnya bukan sebenar-benarnya yang kita lihat. Contoh, Ibu kalau ngelihat orang kuli batu, ngangkati watu, ngangkati semen, jenengan ngelihat, nyambut kayak ini soro penteng. Menderita apa bahagia? Itu kata Anda. Apa setiap orang yang mengalami kuli batu itu pasti menderita? Terus kok bisa jenengan kasihan dia menderita? Ibu ngelihat ada rumah besar, tinggi, bertingkat-tingkat. Mobilnya begitu banyak bermerek. Anda berpikiran menderita atau bahagia? Hah? Apa pasti orang rumah besar, kekayaannya banyak, mobil mewah, pasti bahagia? Oh kan? Sejemane. Makanya jari wong Jawa niku sawah sinawa. Saya waktu bujang dulu sering jalan-jalan ke JNP sana, Bu. Saya sering seneng jalan, naik ke jalan ke tempat-tempat yang memang itu menghidupkan hati saya. Saya turun di terminal JNP itu, nyebrang jembatan, nyisiri pinggir sungai. Itu banyak rumah-rumah kecil. Rumahnya tukang pemulung. Jadi kalau kerjaannya pagi subuh itu sudah keluar membawa gerobak itu ke sekitarnya. Nanti jam 9 pulang sudah penuh gerobak itu. Rumahnya kecil. Kalau tidur itu separuh ada di dalam, separuh di luar. Tapi yang unik, warnanya oke. Terus gak usah dibayang. No. Pulang, satu gerobak penuh. Mari ngoten adusnya niku nyemplung ning sungai niku. Sampingnya itu. Iya saya simak itu, ya Allah. Begitu seluruh beledes nih muncul, ngoten. Enggak sawager ngoten. Ngoten. Di pikirannya apa? Hari ini sudah mendapat satu gerobak tinggal nyetorkan. Istrinya pupuran bau welu. Kunci tanah ngarep. Cari celuk-celuk sing lanang, ayo Mas, nang mentase Mas, wis tak pecel teronge iki, Masya Allah. Makan nasi panas, sambal terong, iwak kelotok, rumah kecil. Sampeyan apa kok mbayang no terong barang? Sebuah kebahagiaan didapatkan. Sampeyan jenengan kok ciangelin dolek bahagia leren dipret. Rewangi nang luar Jawa, kolam kok ciangelin dolek bahagia sampean. Hah? Kebahagiaan itu bukan di luar Jawa, bukan di pinggir gunung, bukan di pantai. Kebahagiaan itu ada di hati panjenengan. Kalau Anda gagal meraihnya, Anda pergi ke ujung dunia pun Anda temukan kebahagiaan. Ketenangan itu jiwa. Nek ati niku pas plong, ati pas longgar, pikiran pas jembar. Gak usah mangan macem-macem. Gitu. Nyanyur kunci, cemplungi tempe, nyambal terasa. Semangat gak karu-karu nih. Gimana? Kok ciangeli sampeyan dolek bahagia? Nah, itu yang kedua, Ibu. Kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian itu satu tahap dari satu kehidupan yang penuh misteri ini menuju kehidupan yang sebenarnya. Itu kematian, bukan akhir segala-galanya. Itu awal menuju kehidupan yang sebenarnya.
Poin ketiga. Poin ketiga. Kehidupan di alam kubur itu ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ada peristiwa yang disebut dengan zulmatul kubur, kegelapan alam kubur. Kemudian ada dhammah. Dhammah itu himpitan. Makanya disebut dhammah. Napa dhammah nih? Alif fathah, alif kasroh, alif dhamma. Jadi dhamma nih kenapa? Dhamma kok mencucuk. Dhamma itu nek fathah, nek kasroh, nek dhamma. Makanya an-nikah itu artinya dhamma. Makna nikah ini kenapa? Kawin ya. Sekak tepak belasan ini. Pewanter salah. Nikah itu apa artinya? La ilaha illallah. Apa bu? Nikah itu dhamma. Napa dhamma? Kenapa kok dikatakan dhamma? Karena ngumpul. Di dalam peristiwa kubur nanti itu semua orang itu akan merasakan himpitan. Ada himpitan di alam kubur. Imma Anda percaya, wa imma Anda tidak percaya, itu hak Anda. Tidak percaya, silahkan. Yang percaya, siapkan. Ada dhamma. Ada himpitan. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu. Di beberapa hadis. Di beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan di dalam peristiwa kubur itu ada himpitan. Ya. Sebagai pertama dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani mengatakan thumma hum ba'da dhaghtatin fil qubur musa'aluna. Masya Allah. Kemudian mereka setelah dihimpit di dalam kubur itu akan ditanya. Nah, makanya di dalam peristiwa kubur itu ada sekitar beberapa persoalan. Pertama, di dalam kubur itu ada pertanyaan. Satu, ada persoalan. Kita akan ditanya. Kita akan ditanyai sesuatu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya sahabat Barok bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mangke panjenengan menawi kagungan tafsir Ibnu Katsir saged dipun pirsani surat Al-A'raf ayat 40. Surat Al-A'raf ayat pinten? 40. Di situ ada redaksi hadis Nabi SAW cukup panjang. Peristiwa alam kubur. Panjenengan dengan saya ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat yang menanya. Ada yang menanyakan al-munkar an-nakir. Ada yang mengatakan munkar nakir itu bentuknya. Al-munkar itu kehitam-hitaman, an-nakir itu kebiru-biruan. Jadi malaikat yang akan mendatangi nanti dua malaikat, yang satu berwarna kehitam-hitaman, yang kedua berwarna kebiru-biruan. Dan tidak pernah kita saksikan makhluk seperti itu selama kita di dunia. Itu yang mendatangi panjenengan dengan saya di saat sendirian di alam kubur. Siapkan diri Anda. Yang tidak percaya silahkan. Yang percaya siapkan. Tapi itu peristiwa yang dikabarkan oleh Nabi.
Nah, itu ada pertanyaan. Ingin tahu pertanyaannya? Disebutkan dalam hadis itu. Ada 3. Dan ini nggak bisa dihafalin. Karena ini bukan pertanyaan kuis. Ini pertanyaan konsep. Kalau hari ini ibu, bapak, saya tidak mengerti apa itu akidah, sudah dipastikan. Pak, ibu, kalau jenengan di dunia ditanya nggak ngerti, jawabnya apa? Coba sebutkan tentang akidah. Apa makna akidah? Jawabnya apa? Hah? Kan gitu tak? Seperti itu jawaban kita di alam kubur. Kalau di dunia saya tanya, Bu, apa makna akidah? Hah? Apa Ustaz? Hah? Coba ibu belajar lagi. Di alam kubur tidak bisa jawab. Pukulan pentung besi itu akan kita rasakan. Yang sakitnya tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali binatang. Jin dan manusia ditutup telinganya oleh Allah dari jeritan mereka. Palu yang terbuat dari besi yang besar itu yang akan menjadikan siksaan. Setiap tanya nggak ngerti, itu yang kita rasakan. Yang nggak percaya silahkan. Karena ini urusan keyakinan nggak bisa dipaksakan. Tapi yang percaya siapkan. Jelas Ibu? Nah, jadi mari ngaji bebas sampean. Percaya monggo, gak percaya silahkan. Enak toh? Saya gak percaya, wis dulinan ya urip iki dulinan, sinetron, entek urip kayak sinetron. Silahkan, itu urusan panjenengan. Tapi saat itu, karena Nabi yang menceritakan, itu pasti akan itu pertama ada pertanyaan. Yang kedua ada kegelapan. Ada peristiwa kegelapan. Dzulmatul kubur itu ada. Gelap, Masya Allah. Wong kita di dunia saja loh, mati listrik sak jam wis menderita loh sampean. Nggih mboten. Sewengi ku cerita esok niku wis gak karu-karuan. Wah, sewengi mati listrik gak turu pada lengger. Ya turu tangi 5 menit turu maneh, 3 jam tangi meneh. 5 menit turu maneh, jare wis gak turu. Niku ndudono kula mbek sampeyan niku kurang syukure ngono kuwi. Menderita titik ngono rasane ora karu-karuan. Ada kegelapan. Yang ketiga, ada himpitan. Ada himpitan. Himpitan yang Allah perlakukan kepada sahibul kubur itu sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Rasulullah SAW bersabda ketika kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dunia Ibu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, hadzalladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaika laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Nabi mengatakan kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad inilah yang menjadikan ars itu bergoncang. Ars bergerak. Gara-gara kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Seorang sahabat yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Kematiannya menggoncangkan ars. Allah. Yang kedua, wa futihat abwabul lahu abwabus sama. Dibukakan semua pintu-pintu langit. Kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Dibuka semua pintu-pintu langitnya. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini disaksikan 70.000 malaikat. Yang menghadiri, yang menyaksikan kematian Sa'ad bin Mu'ad ini. Kesolihannya, ketakwaannya, mendapatkan kemuliaan dan pengagungan dari Allah Jalla wa'ala.
Ya Allah. Yang keempat kata Nabi, laqad dumma dummatan thumma furija'an. Kemudian dia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka orang itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad orangnya. Tapi sahabat Sa'ad bin Mu'ad tetap mendapat himpitan sesaat, kemudian dilepaskan oleh Allah. Dan ada kalanya himpitan itu dipertemukan antara tanah dengan tanah yang sudah digali itu, kemudian bertemu sampai kemudian tulang belulangnya pun hancur berantakan. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Yang jelas, kalau kita yakin dengan peristiwa itu, harus kita siapkan mulai sekarang. Apa yang harus kita siapkan? Poin terakhir yang harus kita siapkan untuk kesendirian kita di alam kubur. Yang pertama adalah ilmun nafi'. Yang pertama, ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kita pelajari dari Al-Quran, yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senang belajar Quran, yang senang belajar sunnah. Itu yang pertama. Makanya setiap pagi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kok bisa demikian? Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Karena Al-Quran yang kamu baca dan yang kamu amalkan itu akan datang pada hari kiamat. Dan juga pada saat kamu berada di dalam kuburmu, itu akan datang memberikan pembelaan kepadamu. Yang senang baca Al-Quran. Terutama kalau di malam surat Al-Mulk. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Yang senang, intinya yang senang dengan ilmu. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kenapa demikian? Karena ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya. Di alam kubur kita nggak bisa diterangi oleh satu pun cahaya di muka bumi ini, Bu. Walaupun di tempat pemandiannya dikasih lampu. Kan sebagian kaum muslimin ada yang masih punya keyakinan demikian. Jadi kalau tempat pemandian yang tadi siang dipakai memandikan jenazah, biasanya kalau sore dikasih lampu. Itu nggak ada manfaatnya bagi ahli kubur. Ketika ahli kubur ini banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini, siapkan ilmu yang bermanfaat. Siapkan ilmu yang bermanfaat. Yang senang minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua, al-aqidah as-sahihah. Akidah yang benar. Keyakinan yang lurus. Ini yang menjadikan jaminan, Bu. Masya Allah. Bukan cuma jaminan. Saat kita meninggal dunia pun akan diwafatkan Allah dengan kematian terindah. Kematian terindah. Masya Allah. Bagaimana kematian terindah itu? Allah tahu persis diwafatkan yang bagaimana seseorang ini. Makanya Allah berpesan di dalam surat Al-Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan. Artinya apa? Ayat itu memberikan penjelasan, man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan diwafatkan di atas sesuatu. Napa pengertian Ibu? Dalam barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan diwafatkan di atas sesuatu. Pengertiannya pripun? Orang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan dia melakukan amalan. Ada salah satu santri kami, seorang ibu-ibu, dan dia sangat serius di dalam menyekolahkan anaknya. Putrinya teman putri anak kami. Saat masih anak ini usia kelas 4, ibunya mengalami pendarahan. Pendarahan hebat. Sedangkan abinya ada di luar kota. Akhirnya sang anak putri ini minta izin sama ustadzah untuk izin gak masuk sekolah mendampingi ibundanya. Sama ustadzahnya disampaikan, usahakan murojaah dok. Ya nak, di murojaah di rumah sama bundanya. Supaya hafalannya tidak hilang. Dan alhamdulillah anak usia kelas 4 ini sudah hafal 4 juz Al-Quran. Saat murojaah, sang putri ini mengatakan, bunda, putri harus murojaah, bunda simak ya. Jadi bundanya nyimak mushaf, putrinya menghafal. Dan kalau tidak salah waktu itu pengakuannya sedang murojaah surat Al-Waqiah. Dibaca Al-Waqiah. Selesai, ganti bundanya yang baca, putrinya yang menyimak. Saat bundanya ini membaca Al-Quran, di tengah-tengah ayat, Quran ini tiba-tiba lepas dari tangan ibundanya. Dan ibunya ini tertidur. Dibangunkan sama sang putri ini. Bunda, kan baca Qurannya belum selesai, kok ibunda tertidur. Ayo dilanjut dulu, nanti setelah selesai murojaah, ibunda tidur. Ternyata juga nggak bangun. Akhirnya sang putri lari ke rumah Pak D-nya yang tidak jauh dari itu. Begitu dibangunkan, ternyata sang ibunda ini telah meninggal dunia. Yang menarik apa Ibu? Yang menarik adalah sang bunda ini diambil rohnya bersamaan dengan keluarnya kalimat-kalimat Allah dari lisannya. Saat dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Saat dia melantunkan ayat-ayat yang mulia. Dan saat mushaf Al-Quran ada di pangkuannya. Saat dia berzikir seutama-utama zikir. Seutama-utama doa. Allah menghendaki kematian kepada sang ibunda ini. Kematian terindah. Saat sedang melafadzkan kalamullah. Subhanallah, ini kematian terindah. Ini kematian termulia. Ini kematian yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang saleh. Saat Allah mencabut rohnya, saat dia berdekatan dengan Allah. Salah satu di antara keutamaan karena dia memiliki anak yang saleh. Salah satu keistimewaannya. Dan ini sudah berlalu. Dia sudah mengalami, sudah merasakan hal itu. Kematian terindah. Ini yang kemudian kemungkinan yang dipanggil oleh Allah saat pengambilan roh itu oleh para malaikat pengambil roh itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembalilah kamu kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dengan keadaan ridho dan diridhoi. Subhanallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita ini, semoga Allah bisa mengantarkan kita kepada kematian terindah.
maka akidah yang lurus, akidah yang sahih, itu akan mengantarkan orang untuk mengalami kematian terindah ini. Dan di alam kuburnya dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnatul kubur. Allah sebutkan hal ini di surat 14 pada ayat 27. Surat 14 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, ada terjemah? Ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu makna ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan itu berkaitan dengan masalah fitnatul kubur. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa? Fitnatul kubur. Makanya yang jawab pertanyaan di alam kubur itu ilmu kita. Keyakinan kita itu yang jawab. Karena disebutkan di dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu saat Allah menanyakan sesuatu, dikunci mulut-mulut mereka itu. Lalu berbicara tangan-tangan mereka. Bersaksi kaki-kaki mereka atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Diceritakan oleh sang tangan dan diceritakan oleh sang kaki. Dihabiskan untuk kemana kehidupan ini. Ini al-yauma nakhtimu ala afwahim. Ditutup, dikunci rapat mulut mereka. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah. Makanya ketika orang punya akidah yang lurus, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu penjelasan apa? Orang yang ketika hidup di dunia memiliki akidah yang baik, memiliki keimanan yang baik, itu yang akan menjadi jaminan di alam kuburnya nanti. Karena 3 pertanyaan itu yang diajukan oleh malaikat sang penanya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Salasatul Usul. 3 landasan utama itu yang ditanyakan. Marrabbuka wama nabiyuka wama dinuka. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus ini? Orang gak punya ilmu, gak punya keyakinan, gak bisa jawab, Ibu. Makanya tinggal penyesalan. Penderitaan yang luar biasa. Yang tidak terbayangkan oleh kita semuanya. Baik, ini yang kedua yang harus kita siapkan. Akidah yang bersih. Makanya kajian tauhid. Yang mungkin ada ustadz-ustadz kita, di antaranya ada Ustadz Najih. Ngajari tentang akidah. Ikuti supaya kita ngerti. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena di zaman sekarang gak sama dengan zaman Nabi, Ibu. Zaman sekarang itu syirik dibungkus tapi kakek tak syirik. Bahkan sekarang gak boleh mengatakan kita syirik. Gak boleh ngomong begitu. Karena nanti nyakiti orang. Bayangin coba. Persoalan terbesar dalam agama ini. Persoalan terbesar dalam agama tidak boleh dibahas. Terus mau kemana agama ini dibawa? Ketika tauhid tidak boleh dibahas, syirik nggak boleh diucapkan, maka nggak ada agama sudah. Ibarat gedung tidak ada pondasinya. Gimana, Ibu?
Nunggu apanya ini? Akidah itu tauhid. Dan banyak di sekitar kita yang namanya kesyirikan. Maka doa ketika teman-teman kita yang ikut takziah ketika mengubur jenazah, doa ini yang dibaca. Ya, doa ini Allahumma sabbit, ya, atau yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Itu doa ini yang dibaca ketika setelah pemakaman itu. Karena setelah pemakaman ada proses pertanyaan nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kewajiban agama. Terutama sholat. Terutama sholat yang bagus sholatnya ini. Tepat waktu, usahakan tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Tepat waktu itu ciri khas orang mukmin, menunda-nunda sholat ciri khas orang munafik. Dan jangan sampai kita meninggal ketika sholat kita belum diperbaiki, jangan sampai. Kalau tidak ada uzur syar'i, jangan sekali-kali menunda sholat. Kecuali ada uzur syar'i. Ada tamu baru datang kok pas waktu sholat, ya tamunya diramu dulu. Jangan sholat dulu, nanti tamunya melet. Sholat ada tamu pas waktu sholat, ya tamunya dulu diramut. Itu karena masuk dari kategori uzur syar'i. Jelas Ibu? Ya. Masya Allah ini. Jadi menjaga kewajiban. Kenapa demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ihfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan. Nah, yang dimaksud jagalah Allah itu bagaimana? Menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintah-perintahnya Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga batas-batas agama. Jadi yang dimaksud jaga Allah itu menjaga tentang 4 perkara. Itu hadis Arba'in Nawawi hadis 19 kalau nggak salah niku. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi balasan tergantung dari apa Ibu? Perbuatan. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita lah. Yang dimaksud jaga Allah itu pripun? Ada 4 penjelasannya. Pertama apa Bau? Yang pertama, menjaga hak-hak Allah. Itu berarti tentang masalah akidah. Yang kedua, menjaga perintah-perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban agama ini. Kewajiban kepada Allah, kewajiban pada suami, kewajiban pada orang tua. Ini diperhatikan dengan baik. Ibu sedang sholat sunnah. Suami datang. Manggil jenengan. Sholatnya lanjut, apa nyambut suami? Biasae. Allahu Akbar. Suami datang, Assalamualaikum. Umi. Oh no ay. Wis ngerti wong sholat kok bengak-bengok. Sholat apa suami? Sholat sunnah. Siapa dulu? Suami. Jangan sholatnya dilanjutin. Kalau jenengan totok-totok nih nanti dia cari ibu baru. Itu kewajiban soalnya. Jadi yang sunnah ditinggalkan, batalkan sholat sunnah. Termasuk baca Quran Ibu. Kalau suami datang, udah tutup sampai ayat berikutnya selesai. Ya tak tutup nih ya. Oh jangan. Jelas Ibu? Nah, zikir terutama zikir. Tanya suami, jawab.
Sik ya tak tutup ngono dikir takoni ae ngono ya Allah. Tuh. Iku sing garai kena katut mak lampir. Ya. Terutama kalau ditelepon suami yang enak suaranya Bu ya. Telepon suami cuk, lapo ya? Usung sing enak. Napa yo kangen ya ngono lho tetemu wedok. Sampean kurang pinter. Iya, biasanya ibu kalau ditanya di telepon itu suaranya kasar gitu. Katanya turu wis engko ae. Atau liar-liar sampe nono iki kok ae tak turu sih. Jangan dulukan suami. Suami dulukan. Kan di luar sana banyak makhluk-makhluk halus suaranya. Saya pernah dapat SMS dulu Bu. Kamu kesepian. Hubungi nomorku. Ku tunggu suaramu. Iki sopo iki? Kok nyeletok nyemot ini? Penasaran gue lah Bu. Tak telepon. Bener-bener makhluk halus. Halus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini yang menang? Situ siapa? Loh. Sundel bolong. Halus banget. Coba jenengan ditelepon kasar. Telinga suami. Kira-kira tertarik suara sing pundi? Jadi kalau istri, kalau ngomong sama suami itu seperti sales kepada konsumen. Itu loh. Suaranya tuh kalem gitu. Yang manja, yang nakal gitu loh sama suami itu. Bu sampai. Nek pengantinnya nyertok ae kaya iya. Makane kula niki ana ndek warung, ana suami istri kok sing lanang ngusapi kringete sing wedok, padahal wis umure wis tua. Aku curiga ngene iki, jelas ngoten. Curiga. Bukan suudon beda loh. Curiga karena gak umum. Helmnya digaekno, dicetak. Aku gak yakin. Kemungkinan ini baru nikah. Kemungkinan selingkuhan. Kemungkinan pacaran. Nek suami istri lawas gak ngono. 50-50. Sampeyan kok pengalaman ndodeng kula kok sampeyan dhewe lho ya. Disuapi wis curiga, nek tulang-tulangan wis curiga. Mantan lawas gak katene wis mangan dhewe kono. Nek mantan nyar ya. Nggih. Bon, itu yang keberapa Bu? Nah, sehingga nanti kalau kita sudah menjaga Allah ini, menjaga akidah, menjaga kewajiban, menjaga larangan-larangan, dan menjaga batas-batas. Ada 4 yang perlu dijaga. Menjaga hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Maka kalau 4 hal ini sudah kita jaga, yahfadkallah, Allah menjagamu. Apa? Batas-batas agama. Batas-batas. Nah, kalau 4 ini dijaga dengan baik, Allah akan memberi balasan yang serupa. Ngoten lho. Allah akan balas memberikan penjagaan kepada kita. Kapan Allah menjaga kita? Satu yang dijaga oleh Allah adalah Allah menjaga tentang masalihud dunya. Urusan dunia kita semua akan dijaga oleh Allah. Termasuk anak cucu kita. Loh gitu loh Bu. Makanya kalau kita ingin anak-anak kita baik, perbaiki diri sendiri dulu. Perbaiki diri, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah kelak. Seperti kalau anak kita jauh di tempat lain, ibu yang berbuat amal yang soleh, yang banyak.
sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya keluarga kita di perantauan itu dijaga oleh, seperti suaminya yang merantau, suami yang kerja di luar Jawa, ibu amal soleh yang baik, suaminya dijaga oleh Allah. Ya, anak-anaknya, mantunya dijaga oleh Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Harta kita dijaga oleh Allah, tubuh kita dijaga oleh Allah. Harta dijaga oleh, keluarga dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Allah menjaga kemaslahatan dunia kita. Semuanya dijaga urusan dunia kita oleh Allah. Yang kedua apa? Iman kita. Yang kedua apa Ibu? Iman kita dijaga oleh Allah. Saat kita meninggal dunia, iman itu diikutkan bersama kematian itu. Masya Allah. Diwafatkan di atas iman. Diwafatkan di atas ketakwaan. Diwafatkan di atas akidah. Karena kita menjaga akidah, wafat kita pun dijaga oleh Allah dari kematian yang buruk. Ini bekal yang paling utama saat kesendirian kita di alam kubur. Itu bekal yang paling utama. Ya, Allah jaga kita. Makanya kita kan selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Pun itu persoalan yang ketiga. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa tadi? Akidah yang benar. Yang keempat, yang ketiga, kewajiban agama dijaga dengan baik. Itu modal utama. Kemudian yang keempat adalah akhlak al-karimah. Akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Adab kepada suami dijaga kalau ngomong. Kalau dipanggil suaranya yang bagus. Nyelung si lanang, "Hei bro." Oh. "Hei guys." Opo-opoan. Panggil suami itu yang bagus. Say, Ton. Kok bendol mburi? Saya pernah main ke rumah temen, ya ngaji Bu, ngaji temen itu. Yang laki-laki manggil si perempuan, "Ndel Joko Ndel." Saya dengar, "Apa? Antum manggil istri Ndel. Apa ya? Aku nih nyelok sundel." Astagfirullahaladzim. Tambah ono bolong. Gak patut. Lah manggil apa? Ya panggil yang bagus. Atau panggil nama dari anak kan bisa Umu siapa. Cok ndel ngono rek. Astagfirullah. Nggak patut, nggak boleh. Ya. Begitu juga menjawab kenapa panggilan begini? Akhlak itu cermin iman panjenengan. Sehingga nanti ketika Anda mati lebih dahulu, itu sulit dilupakan oleh suami. Ada beberapa kasus suami sampai gak nikah lagi. Tak tawarin nikah, enggak. Sampai kadang kalau kangen gitu, bantal guling itu kasih baju istrinya. Sampai ya Allah. Akhirnya satu saat malam-malam jam 11 nangis. Teringat istrinya. Kok iku stres? Ke Sidoarjo, orang Malang sana. Orang Malang. Akhirnya ke Sidoarjo. Bis Mas, aku pinta kon sampean jane sing paling sampean aboti ki apa jane nek wajah ya nurut aku ya gak pate ayu bojo sampean ngono. Aku orang ngenyak ngono. Nek menurut madhabku. Lah ya gak pate ayu kok sampean. Memang betul, dia sendiri juga mengakui. Ternyata istrinya itu punya 3 keistimewaan yang sulit dimiliki wanita manapun. Termasuk yang hadir ini. Yang pertama apa Bu? Saya nggarai. Saya itu kalau pulang Mas,
Ustadz pulang malam jam 12, jam 1. Tak ketuk pintu itu mesti langsung ada jawaban. Tak kunci. Kaget saya. Awal-awal itu Bu. Dan sekarang udah terbiasa tetap begitu. Sampai istrinya meninggal dunia itu seperti itu. Jadi kalau dia pulang malam dia dijaga suaminya. Jadi kalau diketuk jam 12, jam setengah 2, jam 1. Ketuk pintu gitu mesti ada suara langsung. Enggak tak kunci. Buka. Kaget. Loh kamu kok. Itu sudah duduk di ruang tamu. Bersih gitu. Angkat tangan. Aku lah wis ngomong. Sulit ditiru termasuk yang hadir. Suami datang sampai dobrak-obrak. Istri melek kayak dajjal. Merem cc, melek cc. Seragam alam kubur. Lah apa kain ini separuh wis entak digawe. Adek pakai masker itu tengah. Nak tomate mripate. Itu pertama, kaget Ustadz saya. Akhirnya saya tanya, loh sampe kok gak turu Yamin lah apa? Ya ngenteni sami. Lah apa ngenteni aku? Aku kuatir ben apa-apa masuk sing dolekno rezeki. Durung mulai sing ditolekno turu lengker ya ora penak. Tak rawang kok Ustaz, tak ambung. Wis gak usah gak apa-apa. Enak aku gak iso ngoten sampai menjelang kematian. Seperti itu dia menjaga suaminya. Angkat tangan. Coba suami mana akan berani melupakan istri kayak begini? Allah. Yang kedua, jarang jajan. Sampai kita akhiri dengan penutup majelis, Bu. Si suami, si istri jarang jajan. Sampai istri suaminya tuh curiga. Kowe kok jok kedonyan, duit tuh jok cengkerem. Kalian jajan kepingin tuku apa tuku. Suaminya enggak. Ternyata apa? Satu saat, beberapa kali itu. Adiknya suami itu butuh uang. Mau kredit di mau pinjam koperasi, dipanggil sampai gak usah kon rene ae. Loh, butuh duit kon rene apa sih? Lho ya timbangane pinjem ning koperasi. Lah kok durung bunga mesakne. Angkene gak duit, aku duwe. Loh gitu lah, aku duwe. Loh akhirnya kan duit tekan di wis tas sampe kon rene adik. Wis gak penting kok tak ceritane jare. Ya akhirnya aku gak ngangkat tangan. Allah. Saya duduk niku sambil termenung-menung. Ya Allah, betul. Allah, betul Ibu itu. Jadi akhirnya ngomong laku iki duit kok heran suaminya kalau ngasih ya wis biasa lah rezeki kok berlimpah mboten. Lah setiap belanja hasil sisa itu tak tabung. Sampean kan ngomong aku jajan. Kepingin aku jajan. Aku ngerti dulur-dulur kakek saya gak mampu. Makanya tak tabung ku PPE sawaya-waya butuh turu duit iku gak sampai pinjem wong liya. Ya Allah nangis mana sing lanang. Angkat tangan. Ayo Ibu, jangan nggak kepingin punya akhlak yang begini. Coba ketika mati, ketika orang seperti meninggal, saudara-saudaranya gimana rasanya? Dalam kehilangan. Kalau satu misal kita nanti mati, apa saudara kita merasakan kehilangan kita? Gak usah jawab. Coba kalau kita nggak punya akhlak yang baik, apa kisah yang bisa diceritakan? Itu doa Nabi Ibrahim. Salah satu doa Nabi Ibrahim apa? Waja'ali lisanan sidqin fil akhirin. Jadikan aku buat tutur kata yang baik di akhirku nanti. Allah, akhlak yang baik. Akhlak baik.
Kemudian yang ketiga, tak ceritakan tak lanjuti didik nggih. Untuk mesti sanggup tambah timbang kesereten sampai nih ngomong. Selama pernikahan, selama rumah tangga tidak pernah pisah ranjang. Walaupun habis tengkar hebat, malam tidur tetap bareng-bareng. Hanya waktu sakit kemarin di rumah sakit, itulah terakhir saya tidur pisah ranjang dengan istri saya. Walaupun habis tengkar hebat, malam tidur bareng-bareng. Sudah selesai. Apa? Enggak, sudah kelihatan. Akhlak yang baik. Dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga kanan kiri yang baik. Jadilah orang yang banyak memberi manfaat. Jadilah Anda punya orang yang memberi manfaat. Apa arti Anda kaya kalau nggak menghadirkan manfaat kepada orang di sekitar Anda? Yang terakhir, yang kelima, yang menjadi modal kita persiapan di alam kubur kita adalah tazkiyatun nufus. Kesucian jiwa, kesucian hati. Dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena itu yang akan mengantarkan kita bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna. Lalu apa yang berguna pada saat itu? Ketika orang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang jernih dari kotoran-kotorannya. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. 5 modal utama. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, akidah as-sahihah. Yang ketiga, menjaga kewajiban-kewajiban. Yang keempat, akhlak yang baik. Yang kelima, kesucian hati. Itu modal yang paling berharga persiapan saat kesendirian kita di alam kubur kelak. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan ini ilmu membawa kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada soal jawab karena waktunya sudah melampaui batas. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, menjauhkan kita dari segala keburukan, menjauhkan kita dari segala fitnah, dan mendekatkan kita dengan rahmat dan anugerahnya. Kita akhirkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.